Jadi Pak, saya dari pengawasan kerjaan hal ini berkoordinasi dengan pimpinan terkait pengajuan rencana kerja untuk di bulan Desember ini Pak. Jadi di bulan Desember ini terdapat 6 objek, 1 itu adalah untuk pembinaan dan 5 itu untuk pemeriksaan. Jadi nanti mungkin Bapak bisa menentukan objek mana yang nanti kami akan tempuh dan dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Ini itu pada saya Pak. Baik, coba lihat yang usulannya. Jadi untuk Renja, jadi ada 1 pembinaan, 5 pemeriksaan ya. Dan ini ya. Ya, ya, nanti untuk yang pembinaan pemeriksaan ini. Ya, jadi nanti khusus yang pembinaan nanti kan ke perusahaan sebelumnya kan harus buat SPT dulu. SPT-nya tolong siapkan dan kemudian nanti lakukan pembinaan. Setelah itu juga buat laporan pembinaannya. Dan jangan lupa sosialisasikan juga terkait lowongan kerja ya. Lowongan kerja kan itu diatur juga dalam salah satu norma kerja itu ada sesuai permennya harus perusahaan harus menginformasikan nyari gawe ya Pak. Ya, nah ini yang nyari gawe ini adalah surat edaran gubernur juga harus disosialisasikan supaya perusahaan menggunakan memanfaatkan aplikasi nyari gawe supaya bisa yang mencari kerja juga lebih mudah memanfaatkannya. Baik, jadi untuk dari 6 objek tadi kami dengan susun terkait dengan objeknya dan juga persyaratannya. Dan untuk SPT ini juga nanti tinggal diajukan untuk sopir tugasnya sesuai dengan penjadwalan yang nanti mungkin Bapak akan buat. Itu 1 minggu sebelumnya atau bagaimana Pak? Ya nanti untuk SPT-nya nanti diatur jadwalnya menyesuaikan aja seminggu sebelumnya juga masih cukup lah untuk sebelum ke lapangan. Jadi ya biar disampaikan ke perusahaan 1 minggu sebelumnya. Baik, jadi kalau misalnya 1 bulannya itu adalah 6 objek, berarti dibuat rencana kerjanya itu di pertengahan bulan atau di awal bulan? Ya, sebaiknya di awal bulan. Di awal bulan Pak? Ya. Di awal bulan, ya kita juga mengantisipasi pada saat kita hadir ke lokasi tidak ketemu dengan pihak manajemen, mungkin bisa kita atur untuk jadwal selanjutnya mungkin Pak. Bisa akan di reschedule kan bisa. Ya. Baik, terkait dengan rencana kerja yang nanti kita akan susun, tentunya LHP yang nanti Bapak butuhkan dan juga nanti Bapak sebagai acuan. Sebagai dasar kami juga nanti akan membuat suatu nota. Kita akan tuangkan dalam berkas-berkas yang nanti mungkin kita akan siapkan Pak. Gitu ya Pak. Nah, terus selanjutnya juga dari objek-objek badan usaha yang nanti Bapak susun, kami coba nanti akan telah apakah objek-objek ini masuk kategori besar, menengah, ataupun kecil, ataupun bahkan masuk kategori prakarya. Nah itu kan juga harus disusun sedemikian rupa Pak, biar nanti kami bisa mengkategorikan sisi pengupahannya. Gitu ya Pak. Baik Pak, kalau gitu nanti kita akan susun. Terima kasih atas arahannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? Pak Yopi. Pak Yopi, perkenalkan kami, tentu saya dari pengawasan kerjaan Liga 2. Dalam hal ini akan melakukan pembinaan kepada namanya tenaga kerja yang mau bekerja di perusahaan ini. Mungkin kami juga ingin mengetahui apa sih kendalanya, apa sih permasalahannya, biar kami selaku pengawas bisa melakukan namanya pembinaan untuk ke depan, bahwasanya Bapak itu dalam melakukan pekerjaan bisa sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang ada. Mungkin nanti kita coba akan tanya terkait dengan hal-hal Bapak dalam bekerja di perusahaan ini.
Mungkin gitu ya Pak, izin ya Pak. Boleh. Pak, Pak Yopi di sini sudah berapa lama sih Pak Yopi ya? Saya kerja di sini udah jalan 4 tahun Pak. 4 tahun. Iya. Pak Yopi dalam melakukan suatu pekerjaan di sini, perusahaan memperlakukan para pekerja di perusahaan ini apakah sesuai dengan aturan pekerjaan atau tidak sih? Kalau Setahu Bapak ya? Ya, kalau dari saya ya, SOP sesuai aturan dari perusahaan. Sesuai dengan perusahaan. Ada kendala atau pelanggaran. Pelanggaran juga sangat minim ya Pak? Iya. Minim. Untuk sisi pengupahan Bapak 1 bulannya itu sesuai dengan 2 LK. Untuk jam kerjanya apakah dari bisa pagi untuk hari ini? Iya. Jam kerjanya dari jam berapa sampai dengan jam berapa Pak? Saya kan di sini sebagai cleaning service Pak ya. Paling saya masuk jam 8, pulang jam 4. Jadi hitungannya 8 jam. 8 jam ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kami memberikan suatu edukasi mungkin Pak Yopi ya. Bapak di sini untuk melakukan pekerjaan tentunya SOP-nya dijalankan. Yang pertama itu, yang keduanya aturan perusahaan yang nanti penerapan untuk perusahaan pun juga wajib juga diterapkan juga oleh pihak perusahaan. Untuk hubungan kerja Bapak dari perusahaan ke Bapak, apakah ada surat kerjaan-kerjanya? PKWT? Iya, Ada Pak. ada ya. Ada. Nah, jadi untuk dari misalnya nih Bapak saat ini tadi menyampaikan adalah 4 tahun. THR diberikan ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan haknya Bapak itu juga diberikan ya. Nah, kemudian pembinaan kami yang mungkin kami lebih fokuskan di pembinaan, tentunya kami memberikan suatu edukasi bahwasanya hubungan kerja itu terdapat tiga komponen. Pertama itu adalah ada upah, yang keduanya itu adalah perintah, yang ketiganya adalah pekerjaan. Ini yang dimakan dengan pekerja ataupun karyawan. Komponennya lagi ini, ada upah, ada pekerjaan, ada perintah. Itu yang disebut dengan tenaga kerja. Kemudian dari jam kerjanya pun juga disesuaikan. Satu hari itu 7 ataupun 8 jam. Dipotong istirahat 1 jam. Potong istirahat 1 jam. Jadi untuk jam lemburnya pun itu pun juga ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya ada 3 jam untuk perharinya. Nah gitu. Jadi hal-hal itu yang nantinya mungkin ini edukasi kami selaku pengawas ketenagakerjaan kepada para pekerja. Dalam hal ini Bapak selaku pekerja juga di sini gitu ya Pak Yopi ya. Itu. Terus apa yang menjadi kendala Pak Yopi itu selama ini bekerja? Apakah ada mungkin keluhan ataupun saran masukan atau apa sih yang menjadi masalah di sini yang mungkin Pak Yopi selama ini bekerja? Tidak ada ya. Berarti selama ini enjoy aja ya, karena upahnya juga diberikan, ya kan, jam kerjanya juga disesuaikan, THR juga diberikan, gitu kan. Mungkin kebijakan perusahaan yang diberikan misalnya nih, ya kayak misalnya makan, gitu kan, itu diberikan nggak untuk dari pihak perusahaan kebijakan tersebut? Kalau kita sih nggak ada kalau makan. Ada ya. Paling gaji itu gaji aja ya. Karena kan kalau yang dinamakan dengan gaji itu kan ada 2 jenis ataupun 2 opsi ataupun 2 jalur. Pertama all in, gajinya si A itu adalah misalnya dia akan 5 juta. 5 juta itu all in, mau makan, mau minum, mau kos lainnya itu all in. Atau mau persentase 75% ditambah dengan 25%. 75% itu adalah gaji pokok, 25% adalah tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu apa? Tunjangan yang tidak terpengaruh oleh kehadiran. Yang jabatan, profesi, keahlian masa kerja. Itu tunjangan jabatan. Kalau gaji pokok misalnya ini gajinya gaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rini selaku HRD ya. HRD di perusahaan sini. Dalam hal ini saya perkenalkan dengan Yamal Arifin selaku pengawas ketenagakerjaan hari muda. Dalam hal ini saya ada kemari pertama tentunya ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan tugas
khusus terkait dengan pengaduan yaitu PKWT. Adapun yang menjadi permasalahan di sini atau pengaduan di sini adalah ada satu pekerja ibu atau perusahaan ibu di sini tidak diberikan uang kompensasi. Maka dari itu saya kemari untuk mengklarifikasi bagaimana sih sebetulnya yang terjadi, apakah betul dari semua karyawan PKWT yang ada di sini itu tidak diberikan uang kompensasi atau cuma satu orang ini aja gitu. Karena dalam pengaduan yang kami terima dia tidak menyebutkan seluruh pekerja, akan tapi dia menyebutkan cuma dia saja. Apakah itu cuma orang tersebut atau emang ini untuk seluruh pekerja yang di sini yang notabene statusnya PKWT. Di sini ada berapa PKWT ya, Bu ini? Kurang lebih ada 130. 130. Di 130 ini data dari PKWT itu maksimal dalam pelaksanaan itu berapa lama sih durasinya di sini pelaksanaan? Kalau di kita sih sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan sampai setahun sih, ada beda-beda. Maksimal untuk durasi batas maksimal berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Berarti ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, untuk pelaksanaan dari uang kompensasi itu kan hak pekerja ya, hak pekerja. Apakah itu diberikan? Diberikan Pak setiap akhir dari kontrak. Ada buktinya? Kebetulan sudah kami siapkan Pak untuk bukti-buktinya. Bisa dilihat. Dari 130 pekerja ini ya? Iya Pak. Iya. Jadi 130 pekerja itu kalau saya lihat di situ kan memang diberikan semuanya tanpa terkecuali. Kenapa si pekerja ini menyampaikan dia itu belum menerima gitu? Mungkin Bu ini mungkin mempunyai pandangan ataupun mempunyai gambaran kenapa si pekerja ini menyampaikan ke kita itu katanya tidak mendapatkan gitu kan. Mungkin ada apakah ini payroll atau cash untuk penyerahannya tersebut? Ada cash atau payroll ya? Ada cash atau payroll ya? Nah mungkin untuk yang ini yang diberikan ini si pengadu ini dia yang payroll ya? Iya. Tapi mungkin rekeningnya bukan atas nama dia ya? Iya Pak. Nah itu ya, sama dia. Jadi mungkin dia merasa pusat belum menerima gitu, mungkin seperti begitu ya. Oke. Si atas nama pekerja ini dia menyampaikan bahwasanya dia tidak mendapatkan uang kompensasi, bahwasanya dia itu sudah bekerja 1 tahun. Tapi kalau saya lihat di sini kan namanya sih sudah tercantum ya. Cuma di sini adanya itu adalah pekerja 1 tahun diberikan buktinya ada semua di sini ya. Iya. Cuma di sini diberikannya itu ke nomornya atas nama dia ya. Ini atas nama istrinya ya? Iya, kalau tidak salah ini tuh atas sama istrinya. Atas nama istrinya ya. Tapi sudah semua kami bayarkan. Kemudian ini ada miskomunikasi yang mungkin terjadi di rumah tangga mereka mungkin seperti begitu. Jadi nanti saya akan klarifikasi lagi. Makanya kan ini fungsi dari mengklarifikasi suatu aduan. Jangan sampai nanti kita memberikan suatu laporan yang tidak valid, akibatnya nanti merugikan perusahaan juga gitu ini ya. Untuk pelaksanaan dari PKWT ini apakah semuanya dibuat tertulis semuanya? Tertulis semua Pak, ada. Tertulis semuanya ada ya? Ditandatangani oleh siapa? Oleh pihak kami dan pihak Ibunya menandatangani ya? Dan itu disetujui ya? Dari mungkin sebelum ada pengaduan ini ada nggak permasalahan sebelumnya? Sebetulnya sempat yang bersangkutan sempat agak keberatan karena kontraknya tidak diperpanjang, mungkin karena itu ya. Oh gitu, kontraknya sudah panjang. Baik, jadi yang jelas dokumen tadi saya sudah lihat bahwa itu sudah diberikan atas nama yang bersangkutan meskipun itu rekeningnya adalah rekening di keluarganya ya. Nah, nanti aku minta dokumen tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih Bu ini atas informasinya dan masukannya. Nanti kita akan mengklarifikasi beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Jan Orevin untuk
wilayah PTD wilayah 2 Jawa Barat akan menyampaikan terkait dengan hasil wawancara kami ataupun permasalahan di perusahaan PT Mayora Indonesia, Mayora Indah. Dalam hal ini adalah security dari PT Paradita Service Indonesia yang kami coba ambil, yaitu dengan saudara Buala Giawa. Pertama adalah di PSI ataupun PT Paradita Service Indonesia terdapat 3 shift untuk security. Pertama adalah shift 1, shift 2, dan shift 3. Shift pertama itu dilaksanakan pada jam 6.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB. Dan shift 2-nya adalah itu jam 14.00 sampai dengan jam 22.00 WIB. Dan shift 3-nya adalah jam 22.00 sampai dengan jam 6.00 WIB. Pada saat wawancara tadi, untuk shift pertama adalah saudara Buala ini masuk shift pertama adalah jam 6, akan tapi yang bersangkutan masuk ke PT Mayora itu adalah jam 5:10 WIB. Kenapa dengan jam 10? Karena saudara Buala ini akan menyampaikan terkait dengan laporan yang dilaksanakan pada saat shift ketiga diselesaikan. Pada jam 5:30 WIB itu dilaksanakan apel untuk shift pertama. Jadi ada 30 menit waktu yang lakukan oleh PT PSI tersebut. Maka dalam waktu tersebut ada waktu yang dinamakan lembur di sini. Karena kenapa? Karena masuknya ini adalah jam 6 sampai dengan jam 14, sedangkan dia mulai apel itu jam 5.30. Maka ada 30 menit waktu yang dikategorikan lembur. Upah si saudara Buala ini adalah di angka 5.938.885. Dengan penghitungan upah lembur adalah 1/173 kali 5.938.885. Maka upah per jamnya bisa dihitung adalah 0,5 dikalikan 1,5 kalikan ini ketemunya adalah di angka 34,328. Maka 0,5 kali 1,5 dikalikan dengan 34,328 ketemunya dengan 24.746 rupiah. Ini untuk 1 jam pertama. Untuk jam pertamanya ini bisa dikalikan dengan 2 dan seterusnya untuk jam berikutnya. Mungkin itu dari sisi jam security si saudara Buala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sini. Oke, apa yang dilihat di sini? Dari sini. Bisa. Sini kan. Ini sudah buktinya. Ini ya. Buktinya apa dilihat?
Tiga koma 2 ton. Kapasitas 23,2 ton. Oke. Itu PS itu baru buat PS 100. PS 100 ya. Iya. Ya, tadi orang itu enggak. Oke, sekian bagus. Kapasitas berapa itu? 3,2 ton. 2,2 ton. Tahun pembuatannya juga Ada. Nah, ada itu. Oke, ini bukan ini. Bukan diameter, mahapnya. Dulu. Coba. ya 10. Habis mal podcast. Ini digital kan? Iya. Yang di luar. Kurang. Yang luarnya aja, luarnya aja. Luar. Ini sama ini. Nah, begini. Ini berubah nggak sih kalau ini pakai sama ini? Ini kan untuk ngambilin. Iya, belum harusnya itu. Iya, pakainya aja. Pakai itu. Pakainya aja tuh. Nah, langsung jepit. Nah, 7150. udah benar tuh, udah lurus. Udah, Bang. Udah. 71 7125. 125, tak. Tulis. Apa lagi nih? 7106 nih. 7106. Ini jangan beri, makanya jangan bergerak. 7106. Oke, nggak apa-apa udah. 7106, bukan mulut. Oke, ini ukurnya. Kedalamnya. Apa? Angkat lagi itunya. Jangan miring. Baca. Tak. Jangan tak. Jangan tak. 42 03 Berapa? 41,99 Dimensi. rapi panjang Banyak diukur. panjang apa Oh. Untuk panjang rantai lingkarannya di 53,36. diameternya Yang lain ada deh. diameter 53 Mereka ada kan? Tunggu. Nah, bergerak 5343. 5343. apanya Untuk diameter. panjangnya Panjang rantai. Panjang rantai. diameternya ini ya Ringnya. yang panjang 5343. oke 53,43 diameternya berapa Itu apa gitu ya? 9,97 Ini jangan Masa dekat. Oh, Oh, udah 9,97 buka dulu sudah. 9,97 tadi 9,97 oh ya udah betul kan Ini ya, oke. Tuh karena bergerak aja tuh. Udah lihat tampilannya gimana? Lanjutin. Visualnya lihat coba. Secara visual bagus. Bagusnya gimana? Ada apa? Ada apa tuh? Wedding tadi udah ya? Belum ya? Belum. Yuk, wedding. Pasang kopi aja. Udah ada mungkin ya? gua videonya Biar video, biar video. Biar video.